tameng yang menghalangi masuknya sebagian sinar ultraviolet ke bumi. Ya Imam, umumnya budidaya jamur itu digunakan jerami ya, tapi di tangan Deddy Suyarman, budidaya jamur sukses dilakukan dengan memanfaatkan limbah sagu. Betul sekali Dika, selain menambah penghasilan, budidaya jamur sagu ini menjadi solusi pencemaran karena meminimalisir limbah sagu yang sering yang sering mencemari sungai. Nah, seperti apa prosesnya? Berikut selengkapnya di segmen Hobi dan Kreasi. Di episode kali ini, saya diajak Pak Deddy Suyarman, sang praktisi jamur sagu, mengunjungi sebuah pabrik sagu di kota Pandeglang. Selain melihat proses pembuatan tepung sagu, saya akan belajar inovasi baru, yaitu memanfaatkan limbah pabrik sagu untuk membudidayakan jamur. Ya, pabrik yang saya kunjungi bernama Pabrik Sagu Barokah, milik Pak Tugimin. Setiap bulannya, pabrik ini mampu memproduksi tepung sagu sebanyak 100 ton, sehingga menghasilkan limbah sekitar 10 ton per hari. Nah, ternyata tepung sagu yang sering kita jumpai di pasaran dihasilkan dari batangan kayu besar ini loh. Untuk menghasilkan tepung sagu, batang pohon sagu digiling terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan proses penyaringan hingga ampas sagu mengendap. Setelah itu, endapan sagu didiamkan selama 3 hari dan diakhiri proses penjemuran. Setelah melewati proses produksi yang cukup panjang, ternyata hasil yang didapatkan hanya 30% dari seluruh batang pohon sagu yang diolah. 70% sisanya berakhir menjadi limbah. Bisa dibayangkan kan seberapa banyak limbah yang dihasilkan pabrik sagu ini. Untungnya Pak Tugimin bertemu Pak Deddy yang mampu memanfaatkan limbah sagu untuk budidaya jamur. Jadi dari masyarakat itu yang boleh dibilang ya pencemaran lingkungan yang anggapannya ya begitu, jadi limbah yang jadi dianggap sebuah masalah. Termasuk juga dari pihak pemerintah sendiri belum bisa memecahkan permasalahan itu. Nah, tiba-tiba tanpa disadarin Allah mempertemukan ya dua sosok ya, namanya Pak Deddy, Pak Dudu itu sendiri ya kan, yang bisa memecahkan satu masalah. Akhirnya ternyata limbah yang dulu dipermasalahkan menjadikan harta karun yang siap digali. Setelah jadi jamur itu ternyata nilainya kalau dirupiahkan sangat tinggi, diambil dari nilai gizinya juga luar biasa. Sekaligus juga, nah ini akan membuat simbiosis mutualisme. Karena dari limbah jamur akan jadi pupuk. Setelah jadi pupuk, nah ini pupuknya luar biasa yang disebut ada kandungan pupuk milisium. Nah, Budidaya jamur dengan memanfaatkan limbah sagu telah diteliti Deddy selama 10 tahun. Deddy membuktikan bahwa pembentukan protein dan karbohidrat dalam jamur bisa diciptakan selama 3 hari. Bahkan jamur yang kaya akan protein ini bisa dipanen dan dinikmati setelah 10 hari. Teknik bertani ini ia namakan revolusi putih. Artinya di Kepulauan Maranti itu penghasil sagu terbesar di dunia sekarang. Sekarang dikembangkan ke Sorong. Di Irian Jaya itu ada 4 juta hektar pohon sagu yang tidak usah ditanam, sekarang udah ada, tinggal dikelola. Artinya kalau dijadikan industri di Sorong dan di Maranti, maka 70% ada limbahnya. Sehingga Indonesia mempunyai